Satu kesamaan Veda Ega Pratama dan juga Aldi Syatya Mahendra adalah sama-sama mengejar juara di kelas yang mereka ikuti. Terbukti Veda Ega Pratama mampu juara umum Asia Talent Cup 2023 dengan poin yang sangat banyak ya seperti ini. Dan menjadi salah satu fenomenal juga sebagai pembalap Asia Talent Cup dengan 9 kali kemenangan dari round yang dia ikuti ya. Jadi juara satunya 9 kali, luar biasa. Apalagi Aldi Syatya Mahendra juga demikian. Aldi mampu menjadi runner-up di kejuaraan R3 Blue Crew European Cup yang dimana sirkuitnya berbarengan dengan Superbike dan motornya menggunakan motor Yamaha R3 dan bersaing dengan pembalap dari seluruh dunia, mau dari Brazil, Italia, Spanyol, dan lain-lainnya. Oke, jadi satu kesamaan yang mereka miliki buat saya pribadi ketika saya menonton adalah mereka berdua adalah pembalap yang memiliki skill untuk bisa cepat menyalip. Ya, itu bahasa saya ya. Mungkin kalau bahasa di dunia balap berbeda lagi. Tapi yang saya tonton adalah Aldi dan Veda sama-sama memiliki skill cepat menyalip. Kalau di MotoGP, ya itu seperti Pedro Acosta, Valentino Rossi, Marc Marquez. Ya, itu ya mungkin yang kalian tahu juga kan. Ketiga pembalap yang memiliki skill cepat menyalip. Jadi ketika berada di posisi berapapun, mereka mampu menyalip pembalap di depannya dengan cukup efisien dan sangat cepat dalam satu lap. Dan itu terbukti bagi Veda dan juga Aldi. Nah, dengan bekal seperti itu, semestinya kalau buat saya, ke depannya kalau mereka memiliki rezeki dan juga prestasi yang cukup mengkilap, mereka akan memiliki jenjang yang sangat cepat dan bagus juga hingga menuju ke kelas utama. Entah itu MotoGP ataupun Superbike. Tinggal menunggu waktu dan mengikuti regulasi yang ada aja. Seperti udah kita bahas, bagaimana usia minimal untuk kelas Moto3, Moto2, MotoGP ada. Begitu juga dengan Superbike, ada batas minimal. Tapi untuk Aldi, jelas dia cukup bisa mengikuti kelas di atasnya tanpa harus terbentur usia. Karena usianya sudah demikian. Oke, untuk contoh pembalap yang sedikit lebih lambat menyalip rekan di depannya atau lawan di depannya, mungkin saya kasih contoh aja seperti Taka Nakagami ya. Nakagami sendiri bisa kita katakan adalah pembalap yang cukup lambat menyalip pembalap di depannya hingga bertahun-tahun dia di kelas MotoGP, hasilnya pun demikian ya, sedikit maju ketika memang ada yang crash ataupun ya menyalip 1, 2, ketiga pembalap di depannya tidak cukup kuat atau ada masalah. Jadi dengan modal penting, pembalap bisa cepat menyalip pembalap di depannya adalah sesuatu yang bagus dan kedepannya akan lebih cepat adaptasi dengan kondisi lintasan apapun, dengan motor apapun, dengan ban apapun, dan dengan kompetisi apapun. Dan itu bekal yang sangat baik juga bagi mereka kedepannya untuk bisa terus bersaing mengejar front row. Kalau buat saya seperti itu. Jadi kalau saya cuma nonton aja dari rumah sih ngeliat Veda dan Aldi ya. Ketika Aldi di musim 2023 kita ikutin juga di kejuaraan R3 Blue Crew European Cup dan juga ketika 2024 ini mengikuti World Motorsport 300, Aldi juga sangat bagus apalagi terbukti dia mampu menjadi posisi 1 klasemen hingga saat ini tersisa 1 round di sirkuit Jerez, Spanyol. Jadi bukan saya overproud kepada Veda dan juga Aldi, tapi memang mereka memiliki sesuatu yang memang sangat-sangat bagus banget, yaitu cepat menyalip pembalap di depannya. Dan ini penting banget. Kalau kita nonton MotoGP, kita lihat bagaimana Pedro Acosta sangat mudah menyalip pembalap di depannya sekalipun tuh juara dunia seperti Pecco Bagnaia ataupun Marc Marquez ataupun ya semua lawan dari MotoGP, sekalipun dia masih pendatang baru di MotoGP 2024 ini ya. Acosta terbukti sih dari Moto3 juga udah sangat mengkilap, dari Red Bull Rookies Cup pun demikian, terus juga Junior GP dulu namanya FIM-CV juga bagus, dan ketika Moto2 pun demikian bagus juga. Jadi ketika ada pembalap dari Indonesia yang saya tonton aja itu memiliki skill demikian, ya memang sudah bagus dan perlu ditingkatkan untuk bisa mencapai titik maksimal menjadi pembalap yang luar biasa. Jadi memang ya penting banget kalau kita nonton pembalap Eropa ya, pembalap Eropa seperti Spanyol, Italia itu mereka memiliki bekal demikian, cepat menyalip pembalap di depannya. Sedangkan memang ketika ada pembalap yang mungkin dia bisa mengikuti race pace gitu kan, pembalap di depannya, tapi dia cukup kesusahan menyalip pembalap di depannya ya, karena memang ya itu butuh jam terbang, pengalaman dan juga eksekusi yang harus cepat juga dari si pembalap itu untuk bisa berpikir kapan harus menyalip, kapan bertahan, kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Itu demikian lah. Dan ketika memang ada yang memaksakan dan terjatuh ya dia harus belajar lagi ketika harus menyalip dengan efisien, kondisi ban, kondisi rem, kondisi sirkuit ya kan, tikungan seperti apa, harus memang ya butuh kecerdasan sih kalau buat saya.
Oke, gini aja konten ringan, konten singkat, sehat-sehat buat semuanya. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.